Jumlah orang dengan gangguan jiwa atau DGJ di Kabupaten Bovendigul terus meningkat. Permainan tradisional kue ritop asal suku Wambon Kabupaten Bovendigul memasuki tahap sidang penetapan warisan budaya Takbenda Indonesia tahun 2026. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan saudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sebuah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Toron Webro, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Bapak semua, kita ke berita pertama. Jumlah orang dengan gangguan jiwa atau DGJ di Kabupaten Bovendigul terus meningkat. Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul mencatat bertambahnya kasus berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan dokter spesialis kejiwaan, sehingga pemerintah daerah terus memperkuat upaya penanganan dan rehabilitasi. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Sosial terus meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satunya, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Geradus Erang Gedayop mengatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan yang dihimpun dari rujukan Puskesmas, jumlah ODGJ di Bovendigul pada tahun 2025 mencapai 166 orang. Sementara itu, data dari dokter spesialis kejiwaan menunjukkan jumlah pasien dengan gangguan jiwa di Kabupaten Bovendigul telah mencapai lebih dari 300 orang. Perbedaan angka tersebut menjadi bahan koordinasi antar instansi untuk memperkuat pendataan dan penanganan pasien. Rujukan dari Puskesmas. Setiap Puskesmas yang datang itu dari tahun 2022, 3, 4 itu kan kami menyediakan akses layanan kesehatan per tahun 10 orang. Data tersebut bertambah dengan ada laporan dari Puskesmas masuk ke kami dinas, akhirnya data tersebut dia bertambah di tahun 2025 itu menjadi 166 orang menurut versi kami Dinas Kesehatan sesuai data yang kami Dinas Sosial sesuai data yang kami terima dari Dinas Kesehatan itu bertambah terus menjadi 166 orang, sedangkan menurut data yang kami terima dari dokter spesialis jiwa itu di tahun 2025 sudah mencapai 300-an. Nah, ini sangat memprihatinkan. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Sosial terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga pelayanan, termasuk unit pelayanan di Merauke dan Pusat Operasional Rehabilitas Sosial Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Upaya ini dilakukan untuk memperluas akses layanan rehabilitas, meningkatkan penanganan ODGJ, serta memberikan penanganan yang lebih optimal bagi penyandang gangguan jiwa di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, penanganan orang dengan gangguan jiwa atau DGJ di Kabupaten Bovendigul masih menghadapi berbagai kendala, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, tenaga pendamping, dan dukungan anggaran menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan penanganan orang dengan gangguan jiwa dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Namun hingga saat ini, Kabupaten Bovendigul belum memiliki balai rehabilitas sosial maupun ruang perawatan khusus bagi pasien gangguan jiwa. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Geradus Erang Gedayop mengatakan, jumlah ODGJ terus meningkat. Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah pasien bertambah dari 47 orang pada tahun 2019 menjadi 166 orang pada tahun 2025. Sementara itu, data dari dokter spesialis kejiwaan menunjukkan jumlah diperkirakan mencapai lebih dari 300 orang. Kondisi tersebut memaksa pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan dirujuk ke luar daerah. Namun, proses rujukan masih terkendala biaya, keterbatasan anggaran, serta minimnya tenaga pekerja sosial yang memiliki kompetensi khusus dalam pendampingan ODGJ. Untuk penanganan ODGJ di Kabupaten Bovendigul ini sesuai dengan nomenklaturnya kami Dinas Sosial Kabupaten, kami cuma bisa memberikan layanan
di luar gedung atau dengan yang disebut dengan pemberian akses layanan kesehatan kepada penyandang masalah kesehatan sosial ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi untuk penanganan lebih khusus di dalam gedung yang menyangkut dengan rehabilitasi sosial ODGJ itu tanggung jawabnya atau nomenklaturnya di provinsi, sehingga kemarin ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kenapa Untuk itu meningkatkan pelayanan, Dinas Sosial terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam rencana pembangunan balai rehabilitasi sosial serta menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi di Merauke. Dinas Sosial juga mengajak keluarga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi agar penyandang gangguan jiwa mendapatkan layanan kesehatan dan rehabilitasi yang lebih layak serta berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama dan Basolon semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran.
Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara semua, Anda masih bersama kami. Kita ke berita lainnya. Permainan tradisional Kueri Top asal suku Wambon, Kabupaten Bovendigul memasuki tahap sidang penetapan warisan budaya Takbenda Indonesia tahun 2026. Proses penilaian yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian warisan budaya lokal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul bersama perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda mengikuti sidang penetapan warisan budaya Takbenda Indonesia tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut, permainan tradisional Kueri Top asal suku Wambon diusulkan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia. Kueri Top merupakan permainan tali yang terbuat dari serat tali ginemo atau melinjo dan dimainkan menggunakan jari untuk membentuk berbagai objek seperti rumah, kupu-kupu, dan bentuk lainnya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Aneke Fabiana Wangbon, mengatakan permainan tradisional tersebut telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Wambon dan memiliki nilai edukatif karena mampu mengasah kecerdasan, kreativitas, serta keterampilan anak. Dimulai dari bahannya yaitu pengambilan serat kulit melinjo ini, lalu dipintal, dikeringkan, dirapikan, lalu dipintal menjadi sebuah tali, dan kemudian dimainkan. Dan permainan ini sesungguhnya bahwa permainan ini itu untuk mengasah otak atau kecerdasan dari anak, daya tangkap, keterampilan, lalu mengasah kecerdasan otak anak permainan ini, karena dari permainan itu biasa dibuat macam-macam tadi yang saya katakan bahwa dibuat dari tali itu dimainkan jadi kupu-kupu, dimainkan jadi rumah, dimainkan jadi tangga. Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berharap Kueri Top dapat ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia tahun 2026, sehingga keberadaannya semakin dilindungi, dilestarikan, dan dikenalkan pada generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya Kabupaten Bovendigul dan Indonesia. Tim Liputan, Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan Saudara semua, permainan tradisional Kueri Top asal suku Wambon, Kabupaten Bovendigul terus didorong untuk kembali diperkenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya dan menanamkan nilai-nilai lokal kepada generasi penerus. Di tengah-tengah proses sidang penetapan warisan budaya Takbenda Indonesia tahun 2026,
tokoh perempuan Papua asal suku Wambon, Martina Tingge, mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali permainan tradisional Query Top agar tetap lestari. Usai mengikuti sidang yang digelar secara virtual di Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Martina menjelaskan bahwa Query Top merupakan permainan turun-temurun yang digunakan orang tua untuk melatih daya pikir, kreativitas, dan keterampilan anak. Menurutnya permainan tersebut perlu kembali diperkenalkan dan dijadikan bagian dari muatan lokal di sekolah agar nilai-nilai budaya suku Wambon tetap dikenal dan diteruskan oleh generasi mendatang. Permainan pakai tali ginemon itu yang biasa sudah dari turun-temurun sudah begitu. Zaman perkembangan macam lupa, jadi sudah kita lestarikan dia kembali lagi, angkat kembali permainan ini baru sedang kasih latih untuk anak-anak ini supaya tidak lupa warisan budaya. Itu ada satu permainannya memang punya arti dalam bermacam-macam bentuk lukisan atau ukiran, itu bisa dimainkan dalam bentuk permainan tali karena itu sudah dari warisan, memang sudah begitu ada. Cuma sekarang ya macam lupa begitu, tapi tidak. Kami yang melestarikan budaya itu kita sudah angkat kembali, bisa bermain anak-anak. Bisa jadikan pelajaran mulok di sekolah-sekolah yang sekarang guru membutuhkan. Sampai sudah bisa berjalan sekarang. Martina juga mengimbau generasi muda agar tidak melupakan warisan budaya leluhur. Selain Query Top, Bovendigul masih memiliki berbagai permainan tradisional lain, seperti baling-baling, kakatua, atau tiruan bahasa, erok, dan kejar-kejaran, yang memiliki nilai budaya dan edukasi. Kedepan berbagai permainan tradisional tersebut diharapkan dapat diteliti dan didokumentasikan lebih lanjut untuk diusulkan sebagai warisan budaya tak benda, sehingga kekayaan budaya Kabupaten Bovendigul tetap terjaga dan dikenal secara nasional. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara Nong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut
hidup dan masa depan hancur karena judi online. Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Muhammad, kita ke info selanjutnya. Paroki Hati Kudus Tanah Merah menggelar perayaan Ekaristi sebagai ungkapan syukur atas 40 tahun hidup membiara Suster Antoneta Kaman, PBHK. Perayaan ini menjadi momen mensyukuri kesetiaan dalam panggilan hidup membiara sekaligus peneguhan semangat pelayanan kepada gereja dan sesama. Suasana penuh hikmat mewarnai perayaan Ekaristi di Gereja Paroki Hati Kudus Tanah Merah dalam rangka mensyukuri 40 tahun hidup membiara Suster Antoneta Kaman PBHK di Kongregasi Putri Bunda Hati Kudus. Perayaan ini juga dirangkaikan dengan ucapan syukur atas terselenggaranya retreat para suster PBHK yang berlangsung selama sepekan di Tanah Merah. Dalam homilinya, Pastor Abraham Idelfonsius Fatwolon menegaskan bahwa setiap orang dipanggil oleh Allah untuk menjadi alat karyanya. Menurutnya, perjalanan 40 tahun hidup membiara yang dijalani Suster Antoneta merupakan bukti kesetiaan terhadap panggilan Tuhan yang dimungkinkan oleh kasih karunia Allah. Dia yang memanggil kita, dia yang memanggil Suster Antoneta untuk menjadi penjala manusia. Dia yang membentuk dia dari rahim ibunya, membesarkan dia dengan penuh kasih sayang dan menjadikan serta mendidik dan membentuk dia sesuai dengan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada kata lain pada saat ini. Kita semua mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memilihku, Engkau telah mendidikku, Engkau telah membentuk aku seluruh dengan kehendak-Mu sendiri. Pastor juga mengajak umat untuk senantiasa mensyukuri karunia Tuhan serta mendoakan para suster dan imam agar tetap setia menjalankan tugas pelayanan. Sementara itu, Suster Antoneta Kamam menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta seluruh pihak yang telah mendampingi dan mendukung perjalanan panggilannya selama 4 dekade. Saya bersyukur karena kebaikan Tuhan yang memanggil saya selama hari ini. Mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Terima kasih kita semua setia dalam panggilan hidup kita masing-masing. Tetap percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menemani kita di setiap perjalanan hidup kita. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam perjuangan kita. Mubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toron Webro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.